Hai, ini adalah tentang penyakit yang paling umum terjadi dan yang paling sering kamu keluhkan karena tidak kunjung sembuh-sembuh walaupun diobati berkali-kali. Kamu pasti tidak asing dengan beberapa gejala ini, seperti air liur yang berlebihan atau hipersalivasi, batuk, depresi, demam, luka pada bagian lidah atau ulceratif, pengkor atau kepincangan sementara pada kitten atau bahasa lainnya disebut dengan sindrom artritis, sesak napas, kerusakan pada bola mata atau corneal ulcer, konjungtivitis, ingusan, mata berair, dan yang terakhir, bersin. Ya, ini tentang cat flu atau flu pada kucing. Cat flu tidak memandang kucing tua ataupun muda dapat mengalami penyakit ini. Kucing yang memiliki risiko besar untuk terinfeksi penyakit ini seperti kucing yang hidup secara berkoloni atau berkelompok, kucing yang berada di shelter atau tempat pembiakan kucing atau cattery, kucing dengan kondisi FELV atau FIV, kucing tua, atau kucing dengan kondisi tertentu yang membutuhkan perawatan dengan obat-obatan imunosupresif. Beberapa agen penyebab infeksi yang bukan dari golongan virus, seperti Bordetella bronchiseptica, menjadi penyebab bersin, ingusan, dan batuk. Agen lainnya ada Chlamydophila pelyis, penyebab konjungtivitis pada kucing. Dan ini adalah dua virus yang bertanggung jawab 90% penyebab flu pada kucing. Yang pertama, ada feline herpes virus, atau sebelumnya dikenal dengan rhinotracheitis virus. Infeksi dari virus ini lumayan parah, penyebab mata berair, konjungtivitis, corneal ulcer, faringitis parah, dan juga menyebabkan anoreksi, peradangan di trakea, dan batuk. Penyakit ini memiliki tingkat keparahan yang bervariasi, terkadang dapat mengancam jiwa. Yang kedua, ada feline calicivirus. Infeksi calicivirus seringkali lebih ringan dibandingkan temannya si herpes virus. Calici ini sering menyebabkan luka pada bagian lidah dan langit-langit mulut, bahkan terkadang pada bibir. Dan biasanya, calici ini menyebabkan pincang sementara pada kitten atau arthritis syndrome, atau sebagian menyebutnya dengan limping syndrome. Infeksi kedua virus tadi biasanya diikuti dengan infeksi sekunder yang bisa menyebabkan rinitis, konjungtivitis, dan pneumonia. Dalam kondisi tertentu, infeksi dari calicivirus ini bisa menjadi sangat parah dan fatal karena calici ini memiliki beberapa strain. Dalam kasus tertentu, bentuk infeksi calici yang jauh lebih parah dan seringkali fatal dapat terjadi. Hal ini terkait dengan strain virus tertentu yang sangat ganas, yang disebut dengan infeksi virulent sistemik, dan ini sangat mematikan. Sebagian kucing bisa sembuh, dan sebagian lainnya bisa meregang nyawa. Karena infeksi calicivirus ini bisa mengalami kerusakan yang permanen, terutama pada hidung, dan mengalami ingusan yang terus-menerus. Kondisi ini disebut dengan rinitis kronis. Dan disinilah letak keresahan kamu semua. Kucingmu ingusan dan bersin terus-menerus sepanjang tahun, tidak pernah sembuh, bahkan telah diobati berkali-kali, dan mungkin juga bergonta-ganti dokter, tetapi kesembuhan tidak pernah terjadi. Ada dua alasan kenapa kucingmu tidak pernah sembuh dari flu. Alasan ketiga sangat mencengangkan. Feline calicivirus memiliki strain yang berbeda-beda. Itu artinya kucingmu dapat terinfeksi berkali-kali sepanjang hidupnya. Seperti juga manusia yang dapat mengalami flu biasa. Karena ini muncul pemahaman, flu pada kucing
tidak bisa disembuhkan. Alasan kedua, biasanya untuk kucing yang hidup bersama atau berkelompok atau hidup secara berkoloni, virus ini akan sangat mudah bersirkulasi dan kucing dapat terus-menerus terinfeksi secara berulang dan secara bergantian dengan cara kontak langsung atau terkontaminasi dengan lingkungannya. Itu juga alasan mengapa kucingmu tidak pernah sembuh dari flu. Kita lanjut ke diagnosa. Diagnosa oleh dokter hewan biasanya berdasarkan tanda-tanda khas yang terjadi pada infeksi saluran pernapasan atas dan mengesampingkan penyebab lainnya. Apalagi untuk menentukan virus mana yang terlibat, biasanya tidak diperlukan. Jika kamu ingin tahu banget penyebab flu pada kucingmu, kamu bisa melakukan swab test pada hidung, mulut, dan cairan mata di klinik dokter hewan yang menyediakan fasilitas tersebut. Kalsi dan herpes bisa diidentifikasi melalui pembiakan dan menggunakan PCR. Dan sekarang yang kamu tunggu-tunggu yaitu pengobatan. Pengobatan pada kucing flu atau infeksi saluran pernapasan pada kucing biasanya bersifat simptomatik dan sportif. Dokter hewan kamu mungkin melakukan beberapa tes tambahan jika mereka khawatir tentang komplikasi seperti infeksi FIV atau FILV. Faktanya, tidak ada obat yang spesifik untuk penanganan. Antibiotik seperti amoxicillin clavulanate acid diindikasikan untuk pengobatan infeksi sekunder yang tujuannya untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh infeksi. Pemberian painkiller seperti meloxicam membantu untuk mengurangi rasa nyeri pada kerongkongan dan pada mulut. Obat-obatan mukolitik seperti borhezin hidroklorid terkadang sangat dibutuhkan untuk membersihkan jalur pernapasan dari lendir atau mukus. Beberapa dokter hewan mungkin mereka akan meresepkan obat-obat antivirus seperti famciclovir yang terbukti aman secara klinis. Jika hidung kucingmu tersumbat parah dan susah bernapas, mungkin dokter hewanmu akan menyarankan nebulasi untuk melegakan pernapasannya. Begitulah cara penanganan standar yang biasa dilakukan semua vet di hampir semua negara di belahan dunia ini. Dan sejujurnya, aku tidak melakukan dengan cara seperti itu, tetapi aku melakukan dengan cara yang berbeda dan sedikit ekstrim. Jika semua hal tadi tidak membantu kucingmu untuk sembuh, berdiskusilah dengan dokter hewanmu. Dari penanganan terbaik, jangan konsultasi dengan aku. Aku bukan dokter hewan tampan idaman kalian. Aku Junaidi, catch you next time.